Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulianingsi dengan NIM H052334. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Media ini berfungsi sebagai perantara antara pengirim pesan, guru dan penerima pesan, siswa, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, media pembelajaran mencakup berbagai bentuk yang dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Tujuan media pembelajaran yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Media pembelajaran dirancang untuk menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Kedua, mempermudah pemahaman konsep. Beberapa konsep dalam pembelajaran seringkali bersifat abstrak atau kompleks sehingga sulit dipahami hanya melalui penjelasan verbal. 3. Meningkatkan daya ingat siswa. Penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung mengingat informasi lebih baik ketika disajikan melalui kombinasi visual dan audio dibandingkan hanya teks atau ucapan saja. 4. Mendorong pembelajaran kolaboratif. Media pembelajaran juga dapat digunakan untuk mendorong kerjasama antar siswa. 5. Menyediakan pengalaman praktis. Beberapa media pembelajaran memberikan pengalaman praktis yang sulit diperoleh melalui metode pembelajaran tradisional. Keenam, meningkatkan motivasi belajar. Media pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 7. Memudahkan diferensiasi instruksi. Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Yang kedelapan, mengukur kemajuan belajar siswa. Banyak media pembelajaran modern dilengkapi dengan fitur evaluasi atau asesmen otomatis yang memungkinkan guru memantau kemajuan belajar siswa secara real-time. 9. Mendukung pembelajaran mandiri. Media pembelajaran juga mendukung siswa dalam belajar secara mandiri di luar kelas. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan untuk menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lembaga visual atau gambar memperlancar mencapai tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah untuk dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pembelajaran lebih jelas makanya dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga.
Keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan dari guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain sebagainya. Pengenalan beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media cetak yang terdiri dari buku teks dan lembar kerja. Yang kedua, media visual yang berupa gambar dan grafik serta diagram. Yang ketiga, media audiovisual yaitu berupa video pendidikan ataupun film pendek. Yang keempat, media interaktif yang dimana yaitu aplikasi edukasi. Yang kelima, media digital yaitu platform e-learning dan webinar dan video conference. Jenis klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan indera yang terlihat, yaitu seperti media audio, media visual. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri fisik, yaitu berupa media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan penggunaan, yaitu seperti media proyek dan media non-proyek. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan teknologi, yaitu yang dimana yang berupa media tradisional seperti media digital atau modern seperti YouTube, video pembelajaran online. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan jenis konten, berdasarkan konten yang disampaikan melalui media, yaitu seperti media teks atau cetak, media visual statis, media visual dinamis, dan media interaktif. Yang keenam, klasifikasi berdasarkan tingkat pengalaman belajar, yaitu seperti pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung, dan juga berupa simbol abstrak. Yang ketujuh, klasifikasi berdasarkan fungsi dalam pembelajaran, itu seperti media informasi, media latihan atau evaluasi, dan media motivasi. Contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Contoh media pembelajaran yaitu media video. Video adalah salah satu bentuk media audiovisual yang efektif untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, media gambar, yaitu gambar termasuk foto ilustrasi merupakan media visual yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, media grafik. Grafik seperti diagram dan grafik batang digunakan untuk menyajikan data secara visual. Keempat, media digital. Dengan kemajuan teknologi, media digital seperti aplikasi edukasi, platform e-learning, dan game pendidikan menjadi semakin populer. 5. Media realita. Media realita melibatkan penggunaan benda nyata dalam proses pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, relevansi. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Yang kedua, kemudahan akses. Media harus mudah diakses oleh siswa. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Pilihlah media yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang keempat, kualitas konten. Pastikan bahwa konten yang disajikan melalui media tersebut berkualitas tinggi dan akurat. Kelima, variasi. Menggunakan berbagai jenis media dalam satu sesi pembelajaran dapat membantu menjaga minat siswa dan memenuhi berbagai gaya belajar mereka. Yang keenam, umpan balik. Pilihlah media yang memungkinkan umpan balik cepat kepada siswa. Media audiovisual adalah salah satu jenis media pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar. Adapun jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama, audiovisual diam.
Media menampilkan gambar statis dengan suara seperti slide presentasi PowerPoint yang dilengkapi narasi. Yang kedua, audiovisual gerak. Media yang menyajikan gambar bergerak disertai suara seperti film pendidikan atau video pembelajaran. Yang ketiga, film dan video. Film bersuara atau video pembelajaran digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu secara visual dan auditori. Keempat, televisi. Program-program edukatif di televisi yang menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Manfaat penggunaan media audiovisual yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media ini membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menyajikan materi secara interaktif, media audiovisual dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memfasilitasi berbagai gaya belajar. Media ini memenuhi kebutuhan berbagai belajar siswa. Keempat, mendorong kreativitas dan kritis berpikir. Penggunaan media audiovisual dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kelima, memperkuat daya ingat. Informasi yang disajikan dalam bentuk audiovisual cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan secara verbal atau tertulis. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yaitu interaktif tinggi, memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi, visualisasi konsep kompleks, membantu menjelaskan ide-ide sulit dengan cara yang lebih sederhana, menarik perhatian, dapat menarik perhatian siswa lebih baik dibandingkan metode pengajaran tradisional. Adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada teknologi, memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, biaya produksi tinggi, pembuatan materi audiovisual berkualitas bisa mahal. Potensi distraksi. Elemen audiovisual bisa menjadi distraksi jika tidak digunakan dengan tepat. Media pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai sarana yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Penggunaan media yang tepat dapat membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan motivasi serta minat mereka dalam belajar.